Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada hari ini kita akan belajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Yang akan kita pelajari adalah bab 4 ya nak ya, tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, kali ini kita akan belajar di bab 4 tentang mengetahui masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Di bab 4 ini ada 2 materi, yaitu yang pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW dan yang kedua adalah Muhammad dalam masa asuhan. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian simak video pembelajaran yang akan ibu tampilkan ya. Muhammad merupakan anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan juga ibunya bernama Aminah binti Wahab. Muhammad adalah anggota kabilah Bani Hashim, yang mana Abdullah yang merupakan ayahnya juga merupakan anggota atau berasal dari kabilah Bani Hashim. Sedangkan ibunya Aminah berasal dari kabilah Bani Zuhroh, yang mana kabilah Bani Hashim maupun Bani Zuhroh merupakan kabilah-kabilah dalam suku Quraisy. Nah, mari kita mengenal sedikit tentang suku Quraisy. Suku Quraisy adalah suku bangsa Arab keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menetap di kota Mekah dan daerah-daerah di sekitarnya. Nah, suku Quraisy ini merupakan suku terkemuka yang paling disegani di Mekah sebelum kelahiran Muhammad dan pada dasarnya menguasai kota-kota di Saudi Arabia seperti kota Mekah. Suku Quraisy terbagi ke dalam beberapa golongan atau kabilah. Ada belasan kabilah di dalam suku Quraisy. Salah satunya adalah kabilah Bani Hashim dan juga kabilah Bani Zuhroh. Ibu Nabi Muhammad, Aminah binti Wahab dan juga Abdullah bin Abdul Muthalib masih dari keturunan yang sama, yaitu dari Kilab. Nah, sekarang kita lihat bagan silsilah Nabi Muhammad. Kilab memiliki anak yaitu Qusay dan Zuhroh. Nah, Qusay memiliki keturunan Abdul Manaf dan juga saudara-saudaranya. Dari Abdul Manaf memiliki keturunan yaitu Hashim. Dari Hashim juga lahirlah Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad. Nah, Abdul Muthalib memiliki 10 anak. Salah satunya adalah Abdullah, yang mana Abdullah ini merupakan ayah dari Muhammad. Sedangkan dari Zuhroh memiliki keturunan Abdul Manaf atau Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf memiliki keturunan Wahab. Lalu lahirlah Aminah, yang mana Aminah dan Abdullah ini nanti menikah dan lahirlah Muhammad. Sedangkan Qusay yang masih merupakan keluarga dari Nabi Muhammad merupakan ketua dari kaum atau suku Quraisy pada zaman dahulu. Kakek Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib memegang jabatan yang penting dalam suku Quraisy, yaitu beliau memegang jabatan sebagai Sikoyah atau pengawas sumur Zam-Zam.
di mana tugas Sikoyah adalah menyediakan air yang dibutuhkan oleh para pengunjung Ka'bah. Oleh karena itu, karena tugas Sikoyah merupakan tugas yang penting, Abdul Muthalib menjadi orang yang berpengaruh di kalangan suku Quraisy. Abdullah meninggal dunia ketika mengikuti kafilah dagang ke Syam. Ia jatuh sakit dan meninggal dunia di kota Yatsrib yang sekarang dikenal sebagai kota Madinah. Peristiwa itu terjadi 3 bulan setelah Abdullah menikah dengan Aminah binti Wahab, yang mana berarti Nabi Muhammad menjadi anak yatim sejak dalam kandungan. Masih ingatkah kalian tentang peristiwa serangan pasukan gajah? Ketika peristiwa serangan itu terjadi, Aminah binti Wahab melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Muhammad. Ia lahir pada malam menjelang dini hari, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, kisahnya diabadikan dalam Quran surah Al-Fil ayat 1-5. Sehingga tahun kelahiran Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Mari kita ulangi sekali lagi. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Ketika Abdul Muthalib atau kakek Muhammad mendengar kabar bahwa Aminah melahirkan anak laki-laki, Abdul Muthalib sangat senang dan juga sangat gembira. Semua orang Quraisy yang hadir pun ikut bergembira. Pada saat itulah Abdul Muthalib memberikan nama kepada cucunya itu, yaitu dengan nama Muhammad, yang artinya berarti orang yang terpuji. Abdul Muthalib berharap dengan diberikannya nama Muhammad ini, cucunya menjadi orang yang terpuji di seluruh dunia. Menurut kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir akan disusukan dan diasuh oleh wanita desa. Tujuan penduduk Mekah menitipkan anak mereka pada wanita desa supaya anak-anak mereka dapat tumbuh sehat, memiliki sopan santun yang baik, dan supaya lebih fasih berbahasa Arab apabila mereka tinggal di desa. Mengapa? Dikarenakan udara di desa sangat bersih dan baik bagi pertumbuhan anak serta pergaulan masyarakat desa yang sangat baik. Begitu juga harapan dari Aminah, ibunda Nabi Muhammad. Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad disusukan kepada Halimah As-Sa'diyah, Nabi Muhammad disusukan kepada wanita bernama Suwaibah Al-Islamiyah, yaitu seorang budak dari Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad dari pihak ayahnya, yaitu Abdullah. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu dari desa Sa'ad datang ke kota Mekah untuk mencari keluarga-keluarga yang anaknya akan mereka asuh. Desa Sa'ad terletak kira-kira 60 km dari kota-kota Mekah dan dekat dengan kota Thaif, kota yang tanahnya terkenal subur. Desa Sa'ad terletak di daerah pegunungan sehingga udaranya tidak terlalu dingin ataupun terlalu panas. Ibu-ibu dari desa Sa'ad berharap dapat mengasuh anak-anak dari keluarga yang kaya supaya mendapat upah yang banyak. Tetapi seorang ibu beserta suaminya, yaitu Halimah bin Abi Du'aib As-Sa'diyah dan suaminya Haris bin Abdul Uzza, tak menemukan seorang anak pun yang dia harapkan kecuali seorang anak yatim dari keluarga miskin, yaitu Nabi Muhammad.
Awalnya Halimah binti Asadiyah menolak untuk mengasuh Nabi Muhammad dikarenakan Nabi Muhammad anak yatim dan ibunya Aminah tidak memiliki banyak uang, sama seperti dirinya. Tetapi kemudian Halimah tertarik mengasuh anak tersebut karena memiliki wajah yang cerah serta matanya yang tajam dan indah. Suami Halimah, yaitu Haris bin Abdul Uzza, mendesak istrinya untuk mengambil Nabi Muhammad. Dan Aminah serta Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad, merasa senang akhirnya ada ibu yang akan mengasuh Nabi Muhammad. Sebelum mengasuh Nabi Muhammad, keadaan keluarga Halimah sangat kekurangan. Kambing-kambing yang dimilikinya kurus-kurus dan tidak menghasilkan susu. Rumput di sekitar rumah Halimah pun kering dan tak dapat dipakai untuk memberi makan kambingnya. Akan tetapi setelah mengasuh Nabi Muhammad, keadaan keluarga Halimah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kambingnya menjadi gemuk dan rumputnya tumbuh subur. Muhammad diasuh oleh Halimah dan keluarganya setelah 2 tahun. Setelah usia Muhammad berusia 2 tahun, pada usia itu ia berhenti menyusu. Muhammad pun dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Akan tetapi, tak lama kemudian kota Mekah diserang wabah penyakit. Untuk menjaga keselamatan Muhammad, Aminah menyerahkan kembali anaknya kepada Halimah. Ketika usia Muhammad belum genap berusia 4 tahun, Muhammad ikut mengembalakan kambing bersama anak-anak Halimah yang lainnya. Ketika sedang bermain dengan anak-anak lainnya, terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ketika itu, saudara sepersusuan Muhammad yaitu Dimroh berlari pulang dan berkata kepada ibunya. Ia mengatakan ada orang yang menangkap Muhammad. Orang itu besar-besar dan berpakaian putih. Halimah pun bergegas menyusul Muhammad. Sesampai di sana, ia menjumpai Muhammad sedang sendirian menengadah ke langit. Setelah ditanya oleh Halimah, Muhammad berkata, sebagaimana diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Sejak saat itu, Halimah merasa takut. Ia merasa sudah tidak mampu lagi mengasuh Muhammad. Pada usia 4 tahun lebih, Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yasrib, atau sekarang dikenal dengan kota Madinah. Mereka ditemani oleh seorang pembantu wanita bernama Ummu Aiman. Setelah berziarah, mereka singgah di kampung Abwa yang jaraknya 30 km dari kota Madinah. Aminah merasa kelelahan dan akhirnya jatuh sakit. Lalu kemudian Aminah meninggal dunia. Aminah dimakamkan di kampung tersebut. Sesampainya di Mekah, Abdul Muthalib menyambut kedatangan Muhammad dengan rasa sedih dan duka. Dalam usia 6 tahun, Muhammad telah menjadi anak yatim piatu. Selanjutnya, Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian Abdul Muthalib meninggal karena sakit. Sebagai gantinya, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib di usia 8 tahun hingga Muhammad dewasa. Di antara pamannya yang lain, Abu Thalib memiliki sifat penyayang dan hanya Abu Thalib yang menyerupai sifat Abdul Muthalib kakeknya. Kesimpulan dari pembelajaran pada bab keempat ini yaitu yang pertama, ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang berasal dari kabilah Bani Hashim. Ibunya bernama Aminah binti Wahab yang berasal dari Bani Zuhroh. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib
yang bertugas sebagai sikoyah atau pengawas sumur Zamzam. Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Arti dari pemberian nama Muhammad yaitu sebagai orang yang terpuji. Muhammad diasuh oleh Suwaibah al-Islamiyah, lalu oleh Halimah as-Sa'diyah. Muhammad dikembalikan kepada Aminah pada usia 2 tahun, lalu diasuh kembali dan dikembalikan kepada ibunya pada usia 4 tahun lebih. Muhammad menjadi anak yatim piatu di usia 6 tahun. Kemudian Muhammad diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun hingga usia 8 tahun. Selanjutnya, dari usia 8 tahun hingga dewasa, Muhammad diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama menyaksikan penjelasan tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, dari kelahiran Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad dalam masa asuhan. Nah, nanti jangan lupa ya nak ya, dibaca-baca lagi bukunya. Lalu jangan lupa kerjakan latihan soalnya di Classroom, dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.